people still believe that people with disabilities will always depend on others. But with early support and the right environment, independence can be built. From childhood, they learn to communicate, to move, and to manage daily tasks. These abilities prepare them for education, social life, and eventually the workplace. However, when disabilities enter the workforce, the challenge not often their abilities. The challenge lies in access and opportunity. Challenges often come from the surrounding environment. Overprotection at school or in the workplace can slow their development. Nah, paling penting ya kemandirian ya. Tapi si kemandirian ini atau kecakapan hidup tidak akan terbentuk kalau masih belum paham instruksi. Nah, yang paling utama dasar dari terapi yang mereka harus paham dulu instruksi, bisa dulu berkomunikasi dua arah. Ketika lingkungan tidak support, kurang memberikan mereka peluang untuk lebih mandiri, lebih berkembang. Misal anak-anak ini sudah bisa bekerja gitu ya di sebuah kantor. Tapi ketika kantor ini menganggap mereka berbeda, menganggap mereka ada keterbatasan yang akhirnya terus dibantu gitu ya. Misal untuk ambil makan, udah aku ambilin lah, kan kamu nggak bisa jalan misalnya ya. Akhirnya dibantu lah sama teman-temannya. Itu sebetulnya peduli ya teman-teman. Tapi ternyata hal itulah yang membuat si anak disabilitas ini akhirnya jadi punya keterbatasan. Ya padahal ya harusnya disamakan aja. Kamu bisa kok ngambil makan sendiri walaupun ada keterbatasan fisik misalnya. Nah, dengan begitu mereka akan lebih merasa, oh aku bisa, aku bisa mandiri sama dengan yang lain. Too much help can take away the independence they have worked hard to build. In the workplace, people with disabilities need equal opportunities, not pity. Masyarakat pada umumnya, khususnya non-disabilitas, memandang kita itu lemah dalam kemampuan. Sudut pandang disabilitas itu tidak lagi charity based. Tidak pandangannya karena kasihan atau pandangannya karena santunan. Namun kita lebih kepada human right based. Kita sudut pandangnya kesamaan hak dan kesetaraan. Jadi memandang kita itu sama saja, hanya saja punya keterbatasan. Di mana apabila lingkungannya dibuat menjadi inklusi, ya inklusi artinya bisa terakses oleh kami, maka sebetulnya tidak ada permasalahan lainnya. Bila keterbatasan itu sudah dibantu, dipenuhi atau difasilitasi kebutuhan kaminya. With proper access and an inclusive environment, they are able to work, grow, and contribute meaningfully. Iya, kalau kita lihat undang-undangnya kan udah ada ya, beberapa tahun 2016 tuh yang mempekerjakan teman-teman disabilitas 1% untuk di swasta, 2% untuk di pemerintah. Itu pun banyak yang belum memenuhi itu. Jadi kalau dibilang tadi sebetulnya hanya untuk memenuhi atau enggak, memang sekarang mereka itu menjalankan sebatas memenuhi ketentuan itu, bukan betul-betul memang ingin menampung dan memanfaatkan tenaga mereka. Formalitas berarti jatuhnya. So, kalau kita bilang sejauh ini mayoritas ya. Nah, sebetulnya yang paling utama itu adalah ekosistem. Jadi yang jadi masalah sebetulnya bukan di disabilitasnya, tetapi di lingkungannya, teman-temannya ya. Yang paling simpel ada misalnya rem untuk kursi roda. Selama ini sebetulnya bukan buat mereka, itu buat galon aqua misalnya, buat barang-barang yang berat, bukan diperuntukkan buat disabilitas. Literasi dan itu ya butuh inilah effort lah ya gitu. Independent is not a dream. With early support and the right environment, it can become a reality. Pilihan ya, pertama melalui edukasi atau melalui langsung penegakan hukum. Itu orang ikut dengan jengkel. Edukasi seperti inilah yang akan membuat pekerja mikir, oh kalau saya bekerja di perusahaan ini, saya didaftarkan jaminan sosial ketenaga kerjaan, didaftarkan jaminan sosial kesehatan. Saya tenang, nggak perlu mikir lagi deh. Pokoknya taunya kerja aja. Edukasi seperti ini, yang saya maksud adalah
dimulai dari, kalau saya akan memulai dari dunia kampus. Kenapa? Karena mahasiswa-mahasiswi inilah yang nantinya akan jadi pengusaha. Mereka lah yang nanti akan bekerja, baik punya perusahaan sendiri ataupun bekerja pada perusahaan orang, menjadi pejabat di sana, punya jabatan, dan mereka lah yang akan bikin kebijakan. Oh, oke, kita butuh orang-orang ini. Bantu kami untuk mereka merubah sudut pandang bahwa kami bukan sosok orang-orang yang hanya perlu dikasihani, namun kami perlu diberikan akses. Berikan kami kemudian ruang dan berikan kami bantu dengan tadi itu harus akses.